Permainan terus dilakukan oleh Shen Yuan. Kali ini dia benar-benar berkata dalam hatinya. Lebih intens dari yang kubayangkan. Di samping ukurannya, ada juga rasanya. Shen Yuan terus saja melakukan aksinya. Tak hanya pinggangnya langsing dan lembut, bahkan tubuhnya kuat dan penuh. Ini benar-benar hal yang sangat bisa dinantikan. Saat ini juga, Shen Yuan mencoba untuk melakukannya lebih dalam. Namun, si wanita mengatakan itu sakit, dan saat ini dia tak bisa mengontrol dirinya. Saat ini juga tingkat kesukaan dari wanita ini naik ke 74, dan dia mengajak ke Shen Yuan untuk kembali ke atas nanti. Shen Yuan mengerti akan hal itu. Shen Yuan pun berkata dalam hatinya, level Sui Wei kesukaannya sudah meningkat, masuk akal, di setting seperempat ini, dan aku masih punya kesempatan besar untuk meningkatkannya. 20 menit kemudian, Sui Wei berkata dalam hatinya, aku ingin menanyakan padanya sebenarnya hubungan kita saat ini seperti apa. Tapi hal semacam ini seharusnya dibahas oleh yang pria dulu. Shen Yuan menatap ke arah Sui Wei itu. Dan saat ini Sui Wei mengatakan jika tidak ada apa-apa, bagaimana kalau kita cari hari untuk makan bersama? Ibuku benar-benar ingin berterima kasih padamu. Shen Yuan mengatakan tentu saja, kalau begitu hari ini ayo kita makan bersama dulu. 2 jam kemudian, kita pun diperlihatkan dengan keadaan di tempatnya Xin Yu. Adik Shen Yuan mengatakan kepada Xin Yu, apa yang kamu makan saat masih kecil? Xin Yu mengatakan jika makanan biasa. Namun, si adik menunjuk ke arah yang benar-benar membuat Xin Yu tampak terkejut. Itulah yang diungkapkan oleh adik Shen Yuan itu, bagaimana itu dapat membesar. Xin Yu mengatakan, berhentilah, jangan menggoda. Aku tidak tahu akan hal itu. Meskipun itu mengesankan bagi adiknya Shen Yuan. Singkatnya, kemudian Shen Yuan bertemu dengan sang kekasihnya. Saat ini, kekasihnya mengatakan kepada Shen Yuan itu, kalau begitu, apakah kamu mau mandi sekarang atau tidak? Aku juga akan mengisikan airnya untukmu. Shen Yuan mengerti akan hal itu. Saat ini, adik Shen Yuan mengatakan kepada Xin Yu, lihatlah, kakak ipar sudah memanjakan kakakku itu. Dia bahkan mengisikan air mandinya. Pada titik ini bahkan kaisar saja tidak hidup senyaman ini. Kemudian Shen Yuan menapa adiknya itu. Suan, kenapa kau di sini lagi? Kau tidur di kamar mana? Suan pun mengatakan jika dia di sini untuk mengurus kakak iparnya dan Xin Yu. Tentu saja dia tidur dengan Xin Yu. 2 gadis wangi tidur bersama. Shen Yuan kemudian mengatakan, ampun, kau yang semalas ini mengurus kakak iparmu. Kau saja tidak dapat mengurus dirimu. Saat ini makanan diambil oleh Shen Yuan itu dan dimakan semuanya. Kemudian Xin Yu mengatakan kepada Shen Yuan, kak, kalau masih mau, aku akan pergi ke bawah dan belikan. Kini Suan juga mengatakan kepada Xin Yu, beli apa? Bahkan, kau juga memanjakan kakakku sekarang ini. Saat ini juga tiba-tiba nilai kesukaan Xin Yu meningkat kepada Shen Yuan itu. Dan Shen Yuan berkata dalam hatinya, awalnya level suka Xin Yu di 60, dan sekarang 63. Progres seperti ini terbilang stabil, ini tempo perkembangan yang sehat. Kemudian Shen Yuan juga langsung mandi begitu saja. Saat ini Xin Yu mengatakan, kurasa bagus sekali bisa melakukan sesuatu untuk kakak ipar. Dia sudah banyak membantu kakakku dan keluargaku. Wajar saja kita memanjakan dia sedikit. Kini Suan mengatakan kepada Xin Yu, wajar bapakmu mengambilkan baju, menyuapi. Kalian semua memanjakan dia seperti bayi besar. Xin Yu mengatakan, itu hanyalah tindakan kecil. Mereka tidak terlalu berpengaruh. Dan dengan adanya kondisi ini, membuat sosok dari si Suan menyadari jika wajah Xin Yu tiba-tiba menjadi merah. Xin Yu terkejut akan hal itu. Dan Suan kini mulai menanyakannya. Mukamu membara, apakah kamu tidak merasakannya? Jangan bilang kau juga suka pada kakakku. Mengaku sekarang juga. Xin Yu pun mencoba untuk menolak hal itu dan menolak mengatakannya. Sementara itu Shen Yuan sudah merasa sangat nyaman sekali di pemandian. Dia ingin mengisi setiap bagian dari tubuhnya itu, dan pijatan dilakukan di tempat itu. Shen Yuan terkejut dengan kemahiran dari kasihnya itu dalam melakukan pijatan, dan kasihnya mengatakan jika dia belajar ini di online. Dia sudah melakukannya untuk Xin Yu 2 kali belakangan ini. Dia bilang ini cukup enak, dan kalau terlalu kuat katakan saja. Shen Yuan benar-benar menikmati itu semua.
Saat ini juga, bahkan kalaupun kau pakai Shinju sebagai latihan, tidak mungkin kau bisa memperoleh teknik semacam itu seperti itu. Kini juga, kasihnya mengatakan jika dia mempelajarinya dari menonton video. Dia diam-diam melihatnya selama beberapa malam. Dan Seniwan sangat-sangat senang dengan ini semua. Setelah itu, permainan mereka lanjutkan ke bagian pentingnya. Layang-layang dilakukan di sana, dan layang-layang didapatkan oleh mereka berdua. Kemudian HP Seniwan terus berdering, namun itu bukanlah hal penting bagi Seniwan. Setengah jam kemudian, Seniwan ternyata telah mendapatkan sebuah notifikasi dari si Hui Hui. Min Hui mengatakan kepada Seniwan jika dia sudah lama tidak bertemu dengan Seniwan, dia sangat merindukan Seniwan. Saat ini pub dilakukan di sana dan Seniwan langsung melihat itu. Seniwan tahu Min Hui jadi lebih agresif sekarang ini. Dan hal ini cukup membuat Min Hui pun kesal. Itu doang dilakukan oleh Seniwan, hanya 2 kata setelah selama ini. Min Hui pun kemudian juga langsung mengatakan kepada Seniwan itu, apakah kau yakin hanya dilihat saja? Kini Seniwan mengatakan dalam chatnya, kau meremehkanku. Hal sepele ini memangnya bisa membuatku bertindak. Kini Min Hui mengatakan kalau begitu, mau kukirimkan hidangan lezat yang sebenarnya. Seniwan sangat berterima kasih akan itu semua dan tolong kirimkan segera. Kali ini juga, sosok dari si Min Hui mengatakan itu di mimpimu karena tidak akan dia kirim. Min Hui tahu jika saat ini dia harus melakukan tarik ulur untuk ini semua. Saat ini terjadi, Shen Yuan juga mendapatkan sebuah notifikasi pesan dari wanita yang berbeda. Dan itu berasal dari si Lei Lei itu. Lei Lei saat ini mengatakan kepada Shen Yuan melalui pesan, hentikan, hanya karena aku tidak memberikanmu kemarin. Kau benar-benar tidak mau menemuiku sekarang. Aku masih pilihanmu. Kini Shen Yuan mengatakan, ya, aku tipe orang yang pendendam. Lei Lei pun kemudian mengatakan, hatiku ini mungkin kecil, tapi aku sudah memberikanmu ciuman pertamaku. Shen Yuan mengatakan jika dia harus antri, siapa cepat dia dapat. Saat ini pub juga dilakukan oleh Shen Yuan itu sehingga membuat Lei Lei tampak sangat cemburu. Lei Lei pun kini mengatakan, memangnya dia siapa itu? Apakah dia punya kulit lebih bagus ketimbang diriku? Namun Shen Yuan tetap saja tidak menjawab itu. Lei Lei mengatakan juga, lupakan, aku tidak akan bercanda lagi denganmu, sampai jumpa esok pagi. Shen Yuan mengatakan kalau begitu, jemput ya, kita akan tentukan waktu dan tempatnya besok. Lei Lei mengerti akan hal itu. Shen Yuan kini berkata dalam hatinya, gadis ini bahkan mencuri kalimatku. Kemudian Shen Yuan kini juga tahu dia mendapatkan pesan dari Meng Lu mengajak Shen Yuan untuk olahraga dan mengajak Shen Yuan untuk pergi. Namun Shen Yuan mengatakan jika esok lusa saja. Kemudian juga ada lagi gadis lain yang mengatakan kepada Shen Yuan untuk bertemu jika punya waktu. Namun Shen Yuan mengatakan jika saat ini dia sangat sibuk, jadi dia sisihkan waktunya nanti. Dalam hatinya Shen Yuan mengatakan, terakhir Xiaolong datang untuk menghantar dokumen. Aku bahkan menjanjikan dia bertemu minggu ini. Lalu, aku benar-benar melupakan itu setelah semuanya terjadi. Gadis itu pun mau tidak mau harus menerima ini semua. Kemudian Shen Yuan juga kini mendapatkan sebuah perkataan dari kekasihnya. Shen Yuan, sebentar lagi ulang tahunmu. Bagaimana kau akan merayakannya? Saat ini dia juga berkata dalam hatinya, Shen Yuan mungkin juga punya wanita lain. Apa aku bisa dapat kesempatan untuk menghabiskan waktu dengannya? Shen Yuan kini mengatakan, ya, aku akan menginap bersamamu. Ayo jalan-jalan. Kini kekasihnya pun sangat bersemangat akan hal itu. Dan Shen Yuan juga mengatakan jika Nana ini alias Sena tidak akan mungkin ditinggal karena wanginya tampak sangat enak. Dan lagi-lagi permainan layang-layang dilakukan oleh Shen Yuan saat itu.